Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Luo Tong akhirnya tidak bisa mendapatkan pilar supresi abadi ilahi bis kembali setelah diambil oleh Lindong. Sangat jelas, itu membuatnya sangat marah. Namun, pengungkapan tiba-tiba identitas tetua hukuman Lindong telah terbukti meningkatkan kewaspadaan Luo Tong tentang Lindong. Oleh karena itu, meskipun dia melihat Lindong dengan mata berbisa yang tak tertandingi, dia hanya bisa membawa hati yang penuh dengan niat membunuhnya, saat dia mundur bersama Teng Feng dan yang lainnya. Mereka meninggalkan dataran kuno binatang buas dengan cara yang agak menyedihkan. Lindong berdiri di langit ketika dia menyaksikan pasukan besar Gunung Mang perlahan-lahan surut seperti air laut. Baru kemudian tubuhnya yang tegang berangsur-angsur rileks saat kelelahan menyapu, menyebabkan anggota tubuhnya merasa agak lemah. Pertarungan pahit ini sama sekali tidak mudah, tetapi tidak bisa dihindarinya, walau bagaimanapun, masih ada celah yang luar biasa antara kekuatannya dan seorang ahli panggung samsara sejati. Meskipun pertempuran Sky Battle Arena telah berakhir imbang dengan Mang Mountain kali ini, Lindong mengerti bahwa alasan utama mengapa Luo Tong telah menahan amarahnya dan mundur, itu karena kehadiran suku naga. Berhasil menggunakan nama orang lain untuk mengintimidasi orang lain untuk sekali saja. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat menyadari bahwa ada sedikit hubungan antara Istana Empat Titans dan suku naga. Namun, dari sudut pandang tertentu, kesediaan suku naga dalam menyerahkan segel hukuman kepadanya, itu juga samar-samar berarti ada sesuatu. Kemungkinan suku naga tidak akan berbicara selama dia tidak melakukan hal yang terlalu konyol. Bahkan jika suku naga mengetahui masalah ini, keheningan mereka akan menjadi semacam pengakuan. Ini karena mereka mengerti, bahwa Lindong yang memiliki tulang naga primal, memiliki potensi yang sangat mereka hargai. Aku akan menganggap ini sebagai pertolongan suku naga. Bantuan ini akan dilunasi ketika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, ucap Lindong lalu tersenyum. Dia adalah seseorang yang selalu mengembalikan bantuan yang diberikan kepadanya 10 kali lipat. Bantuan seperti itu akan selalu diingat jauh di dalam hatinya. Kita juga harus pergi, ucap Lindong sambil menoleh dan melihat ke arah api kecil, Komandan Naga Langit Iblis, dan yang lainnya saat dia tertawa kecil dan berkata, "Baik." Little Flame mengangguk dan trio Heaven Dragon Demon Commander saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka yang keberatan. Jika mereka memiliki perasaan buruk sehubungan dengan Lindong menjadi pemimpin aliansi sebelumnya, perasaan ini sekarang benar-benar hilang dengan berakhirnya pertempuran besar ini. Lindong telah menggunakan kekuatannya untuk membuat mereka semua mengerti, bahwa dia memang memiliki kualifikasi untuk memegang posisi seperti itu. Selain itu, sebagai tetua hukuman suku naga, hanya dia yang bisa memberikan dukungan kuat kepada Four Titans Palace yang memungkinkan mereka untuk tidak takut terhadap Gunung Mang. Trio Heaven Dragon Demon Commander memalingkan muka mereka. Mereka memandangi lautan orang yang tak berujung di dataran, saat mata mereka menjadi sedikit bersemangat. Mereka semua sadar, bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Istana Empat Titans akan menjadi penguasa sejati wilayah Perang Bis. Selain itu, nama mereka akan menyebar ke seluruh dunia binatang iblis dengan kecepatan yang menakutkan. Pada saat itu, reputasi mereka akan menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bentrokan antara dua faksi besar akhirnya berakhir di dataran kuno binatang buas iblis. Kejutan yang berasal dari akhir pertarungan ini menyebar dalam waktu yang sangat singkat. Hasil akhir dari sebuah aliansi baru jelas telah melampaui harapan mayoritas, walau bagaimanapun juga, ada celah yang agak besar antara Istana Empat Titans yang baru lahir dengan Gunung Mang. Namun, siapa yang bisa membayangkan, bahwa Istana Empat Titans yang tampaknya menghadapi kekalahan tertentu pada awalnya, akan benar-benar berhasil membalikkan keadaan secara paksa, dan mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Terlebih lagi, meskipun pertarungan yang mengguncang bumi ini berakhir dengan imbang, semua orang bisa mengatakan kalau kemenangan ini masih milik Istana Empat Titans. Ini karena mereka telah berhasil sepenuhnya memblokir serangan ganas Gunung Mang. Dari saat ini, Istana Empat Titans yang baru lahir akhirnya benar-benar dapat membangun dirinya di wilayah Perang Bis. Keberadaan yang kuat di daerah lain juga tidak berani dengan mudah meremehkan faksi yang baru terbentuk ini, walau bagaimanapun juga, tidak peduli bagaimana orang-orang mengatakannya, contohnya adalah Gunung Mang, yang ada di sana untuk dilihat dan menjadi contoh untuk semua orang.
Selain itu, identitas Lin Hunian, yang disebut Lin Hunian tetua suku naga juga membuat orang lain mengerti, bahwa ada makhluk besar yang menakutkan di belakang Istana Empat Titans. Dengan suku naga sebagai kekuatan pencegahnya, Istana Empat Titans jelas mampu keluar dari tahap pengembangannya dengan aman, dan akhirnya menjadi faksi kuat yang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Guncangan yang diciptakan dari pertarungan di The Ancient Beast Plains itu jelas luar biasa. Bahkan setelah 10 hari, seluruh wilayah Perang Beast jelas masih gempar karena masalah ini. Di tengah keributan ini, situasi wilayah Perang Beast juga diam-diam berubah. Di masa lalu, wilayah ini sangat kacau dan berbagai faksi tidak saling berhadapan. Namun sekarang, wilayah ini memiliki raksasa dengan kemampuan untuk menaklukkan faksi lain. Dengan munculnya raksasa ini, secara alami tidak mau membiarkan wilayah besar yang dimilikinya menjadi berantakan. Sekarang masalah eksternal telah diatasi, sudah waktunya untuk menjadikan Four Titans Palace satu-satunya penguasa wilayah Perang Buas ini. Mencapai dominasi penuh seperti itu jelas bukan tugas yang mudah. Yang awalnya 8 komandan iblis di wilayah Perang Beast, dan trio komandan besar naga langit adalah yang terkuat di antara mereka. Selain komandan iblis sebelumnya, Su Zong, dari Deep Lightning Mountain, yang telah dibunuh oleh Lin Dong dan yang lainnya, masih ada 4 komandan iblis lainnya. Semua dari mereka adalah pemimpin yang relatif terkenal di wilayah Perang Beast ini, dan jelas-jelas itu akan menimbulkan beberapa penghalang terhadap keinginan Istana Empat Titans untuk sepenuhnya menduduki wilayah Perang Beast. Lagi pula, meskipun mereka bergantung pada 3 komandan iblis besar di masa lalu, mereka masih memiliki beberapa otonomi, dan sepenuhnya pantas mendapatkan pemimpin di wilayah mereka. Namun, begitu mereka bergabung dengan Istana Empat Titans, prestise mereka sebagai pemimpin pasti akan berkurang, dan mereka bahkan mungkin dibatasi oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka secara alami merasakan beberapa perlawanan di hati mereka sehubungan dengan pengurangan prestise mereka, dan Lin Dong juga sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, ia mengundang keempat komandan iblis ke markas besar Istana Empat Titans saat ini, di Lightning Mountain. 1 jam kemudian, keempat komandan iblis akhirnya memilih untuk bergabung sepenuhnya dengan Istana Empat Titans di bawah pandangan acuh tak acuh dari Komandan Iblis Naga Langit, Komandan Iblis Condor Hantu, dan Komandan Iblis Kera Emas. Tidak terlalu sulit untuk meyakinkan keempat orang ini. Lin Dong hanya dengan tenang memberitahu mereka, bahwa tidak akan ada lagi faksi independen lain di dalam wilayah Perang Beast di masa depan. Jika tidak, faksi seperti itu akan menjadi musuh Istana Empat Titans, dan Istana Empat Titans hanya bisa menghilangkan musuh-musuhnya. Karenanya, hanya ada 2 pilihan bagi mereka, bergabung dengan Four Titans Palace, atau dimusnahkan. Ini memang sangat sombong dan tanpa ampun. Namun, Lin Dong sangat mengerti, ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menekan Komandan Iblis yang sangat bangga dan tidak bisa dijangkau ini. Tentu saja, selain pendekatan sombongnya, Lin Dong secara alami menjanjikan beberapa manfaat. Hal yang paling menarik bagi Komandan Iblis ini adalah memiliki objek ilahi yang kuat. Barang seperti itu memiliki daya pikat besar bagi orang-orang seperti mereka. Menghadapi pendekatan seperti ini, bahkan keempat Komandan Iblis hanya bisa tunduk. Istana Empat Titans saat ini adalah eksistensi yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan 5 ahli panggung samsara. Apa yang bisa mereka lakukan untuk melawannya dengan kekuatan mereka? Apalagi, mereka juga tidak kekurangan ambisi, kalau hanya sendiri, kemungkinan bahwa mereka tidak akan dapat mencapai banyak hal dalam hidup mereka. Alih-alih ini, lebih baik bertarung bersama dengan Istana Empat Titans. Fakta kalau mereka mendapat dukungan dari suku naga, itu sudah memberi mereka sedikit kebanggaan ketika disebutkan kepada orang lain. Dengan pengajuan 4 komandan iblis, hal-hal berikut menjadi lebih mudah untuk ditangani. Menanggapi perekrutan Istana Empat Titans, sebagian besar faksi di wilayah Perang Beast memilih untuk menyerah setelah beberapa pemikiran. Tentu saja, itu ada beberapa pengecualian. Namun, pengecualian ini secara bertahap menghilang setelah Little Flame memimpin Tiger Devouring Army, dan sepenuhnya menghilangkan oposisi yang paling vokal, ini negara Lin Dong apa negara Korea Utara ya, hahaha, oke, lanjut. Oleh karena itu, seluruh wilayah Perang Beast berada dalam fase integrasi yang sangat hidup. Banyak faksi kecil mengalir seperti sungai, memasuki Four Titans Palace. Ini memungkinkan tubuh awalnya yang sangat besar, untuk tumbuh semakin besar dan kuat lagi. Tentu saja, integrasi seperti itu hanya pada tahap awalnya saja. Itu masih membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar membangun wadah yang kuat seperti Four Titans Palace, dan mereka juga membutuhkan waktu yang substansial untuk meningkatkan kekompakan mereka.
Lindong telah memberikan kewenangannya untuk melakukan ini, serta untuk Little Flame dan trio Komandan Naga Langit Iblis. Dia memang tidak terlalu mahir dalam hal ini. Bagaimanapun juga, dia tidak memiliki kemampuan yang mengerikan untuk memerintah seperti Tang Xinlian. Tang Xinlian bahkan bisa mengelola aula api ilahi yang sangat besar itu dengan tertib, sehingga bahkan gurunya Mo Luo tidak bisa campur tangan. Meskipun wilayah Perang Bis sangat kacau sepanjang tahunnya, namun ada beberapa ahli tersembunyi di dalamnya. Lindong percaya jika dia benar-benar menarik dan menyerap orang-orang ini, potensi yang dimiliki Istana Empat Titans pasti akan jauh melampaui Mang Mountain. Ketika waktu itu tiba, mungkin sudah waktunya bagi dirinya untuk benar-benar kembali ke wilayah Suan Timur. Dia mengatakan saat itu, bahwa hari di mana dia akan kembali ke wilayah Suan Timur, itu akan menjadi hari di mana gerbang Yuan akan dihancur leburkan. Kalau kembali hanya sendirian, itu akan sedikit kurang, berkaitan dengan faktor intimidasi dari gerbang Yuan. Setelah Lindong menyerahkan banyak hal dari Four Titans Palace kepada kelompok Little Flame, ia diam-diam masuk ke pengasingan untuk berkultivasi. Selama pertarungannya dengan Luo Tong, dia bisa merasakan ketidakmampuan pada tingkat kultivasinya. Kekuatannya yang tidak memadai menyebabkan dia tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Meskipun Luo Tong telah kalah di Demonic Beast Ancient Plains, itu tidak berarti dia benar-benar telah dikalahkan oleh Lindong. Sebagai ahli yang sangat kuat dari suku Sembilan Phoenix, dia pasti memiliki beberapa teknik lainnya. Karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan kematian sejati. Karena itu, ia harus terus meningkatkan kekuatannya. Namun, pelatihan tenang Lindong ini hanya berlangsung selama 7 hari sebelum ia terbangun dari pelatihannya oleh Little Flame. Lindong segera melihat ekspresi suram api kecil ketika dia keluar dari ruang pelatihan. Apa itu? Tanya Lindong sambil sedikit menyipitkan matanya. Api kecil memandang Lindong, dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Seseorang dari suku Marten Celestial Iblis telah tiba. Dia sepertinya dikirim oleh saudara laki-laki kedua, jawab api kecil. Mata Lindong langsung menyusut setelah mendengar kata-kata ini. Mengingat pemahamannya tentang Little Marten, Marten kecil adalah orang yang sangat bangga, dan akan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi sendiri tidak peduli seberapa besar mereka. Namun, Marten kecil mendapat utusan untuk menyampaikan pesan dari dalam suku. Sepertinya orang itu telah menemui masalah yang sangat merepotkan. Ucap Lindong lalu terkekeh. Dia melihat wajah Little Flame yang agak cemas saat cahaya yang sangat tajam berkumpul di mata hitamnya. Ingin menyentuh saudara lelakinya, itu tidak akan mudah. Seorang pria parubaya duduk dengan cemas di ruang depan ketika Lindong tiba. Orang ini tidak terbiasa. Dia adalah salah satu dari 3 ahli panggung samsara yang datang bersama Little Marten ke daerah Perang Bis saat itu. Pria parubaya memperhatikan Lindong, saat Lindong memasuki aula depan. Dia buru-buru berdiri, menangkupkan tinjunya bersama dan berkata, "Adik Lindong, aku Wu Zong. Maafkan aku karena mengganggu kamu," ucap Wu Zong. "Kakak Wu Zong terlalu sopan," balas Lindong. Lindong menggelengkan kepalanya, tapi matanya agak muram. Dia menatap Wu Zong dan langsung ke inti pembahasannya. "Apakah Marten kecil mengalami beberapa masalah?" tanya Lindong. Ekspresi Wu Zong sama seriusnya. Dia perlahan-lahan mengangguk dan menjawab, "Sesuatu telah terjadi di suku. Sangat sulit untuk berurusan dengannya, dan kakek Marten telah meminta aku untuk mengundang kamu," jawab Wu Zong. "Masalah apa itu?" tanya Lindong sambil mengerutkan keningnya. Mata Wu Zong menyapu tempat itu. Setelah melihat bahwa tidak ada orang luar, dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Aku percaya kalau kakek Marten pasti telah mengatakan kepada kamu sebelumnya, bahwa dia adalah salah satu calon pemimpin berikutnya dari suku Marten Celestial Demon kan," ucap Wu Zong. Lindong mengangguk. "Kakek Marten adalah talenta paling hebat di suku kami 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia bukan hanya yang terkuat di antara para kandidat, tetapi juga memiliki dukungan terbesar di suku. Jika tidak ada yang salah, dia akan berhasil menjadi pemimpin suku berikutnya setelah pemimpin suku tua pensiun," ucap Wu Zong. Namun, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, gumam Lindong. "Apakah mungkin karena insiden itu, saat fragmen jiwa Little Marten akan bersembunyi di dalam batu leluhur, dan akhirnya bertemu dengannya," ucap Lindong. Wu Zong mengangguk. Matanya sedikit berubah menjadi suram. 100 tahun yang lalu, kakek Marten disergap oleh seseorang yang misterius ketika dia jauh dari suku. Dia melarikan diri dengan cedera serius, dan ini berlangsung selama hampir 100 tahun, ucap Wu Zong. Beberapa ketidaksepakatan muncul di dalam suku selama 100 tahun karena kehilangannya. Lagi pula, tidak ada yang tahu kalau kakek Marten masih hidup saat itu.
Terlebih lagi, kandidat lain yang menjadi ancaman terbesar bagi kakek Marten tiba-tiba bangkit. Bakat orang ini tidak kalah dengan kakek Marten. Namun, ia tampak sangat biasa di masa lalu, dan tidak menunjukkan ambisinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ia akan segera mengalahkan semua pesaing lainnya dengan cara yang kuat setelah kakek Marten hilang? Apalagi dia juga sangat efisien. Selama 100 tahun terakhir, ia berhasil menarik beberapa tetua, yang awalnya mendukung kakek Marten, kini ke sisinya, ucap Wu Jing menjelaskan. Wu Zong menghela nafas tanpa daya setelah mengatakan ini. Meskipun kakek Marten telah kembali, sayap orang ini sudah mengeras, dan reputasinya di dalam suku sekarang bahkan telah melampaui kakek Marten, tambahnya. Mata Lindong sedikit menyipit. Ini adalah seseorang yang benar-benar tahu bagaimana caranya bersabar dan menunggu waktunya. Sepertinya dia memang orang yang sulit dihadapi. Tidak heran dia mampu mendorong Marten kecil hingga sedemikian rupa, ucap Lindong. Oh iya, siapa yang didukung pemimpin suku Marten Celestial Demon kamu? Lindong tiba-tiba bertanya. Sebagai pemimpin suku, jelas bahwa keputusannya adalah yang paling penting. Pemimpin suku tua adalah ayah kakek Marten, dan itu wajar baginya untuk mendukung kakek Marten. Namun, setelah kakek Marten menghilang, pemimpin suku memasuki gua surgawi untuk menjalani pengasingan yang mendalam. Dia belum pernah berurusan dengan masalah suku dalam 100 tahun terakhir. Saat ini, para tetua adalah orang-orang yang membuat keputusan bersama. Itu juga karena pemimpin suku telah melakukan pengasingan yang begitu lama, sehingga suku telah memutuskan untuk menentukan penerus untuk membantu mengelola urusan dalam suku, jawab Wu Zong. Lalu Wu Zong tertawa getir. Namun, jika pemilihan pemimpin suku berikutnya terjadi sekarang, peluang kemenangan kakek Marten tidak tinggi. Setelah Hao Jiuyu menjadi penerus pemimpin suku, mengingat metode sebelumnya, kemungkinan bahwa dukungan kakek Marten secara bertahap akan menurun dari waktu ke waktu. Pada saat itu, bahkan jika pemimpin suku meninggalkan pengasingannya, dia kemungkinan tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini, ucap Wu Zong. Hao Jiuyu ya, Lindong mengulangi dengan lembut pada dirinya sendiri. Apakah ini pesaing yang merepotkan si Little Marten? Suku berencana untuk membahas masalah penerus dalam 5 hari ini. Kakek Marten mengirim aku untuk mengundang kamu ke suku Marten Celestial sebelum ini terjadi, ucap Wu Zong saat merasakan sedikit ketidakpastian di hatinya, ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Kemungkinan dia tidak mengerti keputusan Little Marten. Meskipun Lindong kuat, ia jauh dari kata mampu untuk mempengaruhi keputusan banyak tetua dalam suku Celestial Demon Marten. Apa gunanya mengundangnya pada saat seperti itu, pikir Wu Zong. Meskipun dia merasakan ketidakpastian di hatinya, Wu Zong tidak berani menentang perintah Little Marten. Karena itu, ia tidak mengungkapkan tanda-tanda pikiran batinnya di permukaan. Apakah Little Marten mengatakan hal lain? Lindong menatap Wu Zong dan bertanya. Wu Zong berpikir sejenak setelah mendengar ini, sebelum dia menjawab dengan agak kebingungan, tidak ada, kakek Marten hanya meminta aku untuk melakukan apa yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa kamu mungkin bisa membantunya menyelesaikan beberapa masalah. Aku tidak begitu mengerti mengapa dia mengatakan ini, jawab Wu Zong. Mata Lindong berkedip. Dia perlahan-lahan mengangguk, sesaat kemudian dan bertanya kapan kita akan pergi, tanya Lindong. Dia juga tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud oleh Little Marten. Namun, Lindong tidak akan menolak permintaan Little Marten atas bantuannya. Segera, jawab Wu Zong dengan suara berat. Situasi di suku itu sudah sangat mendesak. Dia masih ingin bergegas kembali dan membantu berbagi beberapa beban yang dihadapi Little Marten. Kalau begitu, mari kita pergi, ucap Lindong. Lindong tidak ragu. Dia menoleh dan melihat ekspresi khawatir pada Little Flame. Sambil tersenyum dia berkata, kamu harus tetap di sini. Istana 4 Titans baru saja stabil, dan masih perlu kamu perhatikan. Aku akan menangani masalah ini di pihak Little Marten, ucap Lindong. Flame kecil hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan Istana 4 Titans, jelas bahwa dia menganggap Little Marten lebih tinggi. Namun, dia belum melangkah ke panggung samsara. Bahkan jika dia pergi, akan sulit baginya untuk banyak membantu Little Marten. Daripada pergi, lebih baik baginya untuk tetap tinggal, pikir api kecil. Hati-hati kakak, ucap api kecil. Flame kecil berkata dengan suara rendah. Dia mampu mengatakan bahwa situasi Little Marten jauh dari kata ideal jika dilihat dari kata-kata Wu Zong. Kemungkinan Lindong akan menghadapi banyak masalah dalam perjalanan ini. Lindong mengangguk. Dia tidak menunda lagi, dan tubuhnya memimpin untuk berjalan ke depan sementara Wu Zong mengikuti dari belakang.
Suku Celestial Demon Marten terletak di daerah barat daya wilayah Demon, di mana wilayah yang sangat terkenal itu bahkan di seluruh wilayah Demon berada. Namanya wilayah Iblis Surgawi, dan itu milik salah satu dari 4 suku penguasa, suku Iblis Marten Surgawi. Mereka adalah tuan sejati di tempat ini. Semua suku di wilayah ini mempertahankan sikap yang sangat hormat terhadap makhluk agung ini. Itu 2 hari kemudian ketika duo Lindong mencapai wilayah Demon Surgawi. Ketika mereka tiba, mereka tidak berhenti, dan langsung melanjutkan menuju pegunungan Iblis Surgawi yang terletak di bagian terdalam wilayah Iblis Surgawi. Ada banyak gunung besar yang membentang tanpa henti jauh di dalam wilayah Demon Surgawi. Gunung-gunung yang menjulang tinggi ini nampak terjal dan berbahaya. Angin yang sangat kencang juga hadir di langit. Bahkan ahli tahap kematian mendalam akan mengalami kesulitan saat terbang untuk waktu yang lama di tempat ini. Wuzong merilis peluit setelah mencapai rank Demon Gunung Celestial, memanggil condor darah besar sebagai kuda. Setelah itu, keduanya melanjutkan untuk melintasi banyak gunung. 1 jam kemudian, hamparan aula besar kuno terus-menerus muncul di pegunungan. Pada saat yang sama, banyak aura yang kuat dan sombong juga muncul dalam persepsi Lindong. Beberapa burung raksasa yang tampak ganas kadang-kadang terbang melewati kawanan di pegunungan ini. Binatang-binatang iblis ini juga memiliki aura yang kuat, menciptakan pertahanan alami di tempat ini. Tampaknya pertahanan suku Celestial Demon Marten telah menjadi sangat ketat selama periode waktu ini. Meskipun Lindong dipimpin oleh Wuzong, dia masih diperiksa dengan cermat sebelum diizinkan masuk. Orang-orang ini menjadi semakin tidak bijaksana. Mereka benar-benar berani memeriksa seseorang yang telah diundang kakek Marten. Lindong tidak peduli dengan pemeriksaan semacam itu, tetapi wajah Wuzong berubah sedikit hijau. Siapa yang berani memeriksa seseorang yang mereka bawa, ucap Wuzong yang agak kesal. Lindong tersenyum dan menghibur Wuzong setelah melihat penampilan marah Wuzong. Pada saat yang sama, kesuraman yang dia rasakan di dalam hatinya semakin dalam. Tampaknya orang yang disebut Hao Jiuyu ini memang agak mampu. Dia sebenarnya berhasil secara bertahap melemahkan prestise Little Marten di suku Celestial Demon Marten hingga sedemikian rupa. Keduanya langsung menuju ke kedalaman gugusan gunung. 10 menit kemudian, Wuzong mendarat di puncak gunung yang menjulang dengan Lindong di belakangnya. Saat dia mendarat, dia melihat tubuh Wuzong menegang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa sosok menuju ke arah mereka. Ada seorang lelaki berjubah hitam kelabu di depan beberapa sosok lainnya. Dia terlihat sangat muda, wajahnya juga tampan, tetapi tampak sedikit feminin. Bibirnya yang tipis mengerucut, sementara sudut bibirnya terangkat, dan membentuk senyum yang membuat orang merasa tidak nyaman. Mata Lindong terfokus pada sosok hitam kelabu saat pupilnya menegang. Mungkin baginya untuk mendeteksi aura yang relatif kuat dari tubuh orang tersebut. Itu jelas telah mencapai tahap samsara. Lindong melirik Wuzong yang tampak gelisah, sebelum sekali lagi menatap pria yang berjalan ketika beberapa pikiran muncul di hatinya. Hahaha, apakah kakak laki-laki Wuzong pergi untuk suatu tugas? Tanya pria itu sambil berjalan dan tersenyum hangat ke arah Wuzong. Senyumnya terlihat tulus. Wuzong tertawa datar setelah mendengar ini, dan dia segera mengangguk. Aku telah membawa seorang teman untuk mengunjungi suku. Ini seharusnya tidak menjadi masalah kan, pemimpin suku junior Hao Jiuyu, jawab Wuzong. Di dalam suku Marten Celestial Demon, siapapun yang merupakan calon pemimpin suku bisa disebut pemimpin suku junior. Hao Jiuyu, gumam Lindong. Lindong mengerutkan bibirnya. Hao Jiuyu terkekeh. Matanya tanpa emosi dan terbuka melirik Lindong. Yang terakhir jelas bisa melihat tatapan dingin yang jauh di dalam mata itu pada saat ini. Teman ini harusnya teman kakek Marten yang bernama Lindong kan, kata Hao Jiuyu tersenyum. Ekspresi Wuzong sedikit berubah. Jelas bahwa dia tidak berharap informasi seperti itu ada di tangan Hao Jiuyu ini. Namun, tidak ada perubahan dalam ekspresi Lindong. Dia hanya tersenyum ke arah Hao Jiuyu dan menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. Hahaha, siapapun yang berkunjung adalah tamu. Saudara Lindong harus menikmati diri sendiri di dalam suku. Kamu dapat mencari aku jika ada masalah. Hao Jiuyu mengamati Lindong sebelum berbicara dengan ramah. Lindong tersenyum mengangguk. Kewaspadaan yang dia rasakan dalam hatinya terhadap Hao Jiuyu ini sedikit meningkat. Jika bukan karena Wuzong telah memberitahunya tentang orang ini, ada kemungkinan bahwa Lindong akan memiliki kesan yang baik tentang orang ini pada pertemuan pertama mereka. Orang ini, memang bukan individu biasa, pikir Lindong. Pemimpin suku junior Jiuyu, masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kami akan mengambil keperluan kami, ucap Wuzong. Wuzong jelas tidak mau mengobrol dengan Hao Jiuyu.
Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menarik Lindong saat mereka melewati kelompok. Setelah itu, mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan. Hao Jiuyu hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan atas tindakan Wu Zong. Dia menoleh dan menatap sosok Lindong yang memudar, saat senyum hangat di bibirnya perlahan menghilang. Pemimpin suku junior Jiuyu, untuk apa Lindong datang ke suku Celestial Demon Marten pada saat seperti ini? Seseorang di samping Hao Jiuyu bertanya dengan lembut. Hao Jiuyu terkekeh. Segera setelah itu, dia berjalan maju. Suaranya samar-samar berisi perasaan dingin saat itu menyebar dengan tenang. Bahkan kakek Marten yang berada di tahap samsara saja, berakhir dalam keadaan seperti itu karena aku. Apalagi yang lebih rendah dari bocah manusia tahap kematian mendalam, jawab Jiuyu, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.